Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Wa ba'du, fallahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pelajaran nahwu kita dari kitab At-Tuhfatus Saniyah yang merupakan syarah dari Al-Muqaddimah Al-Ajurrumiyah. Sekarang kita masih di pembahasan seputar fi'il. Yang lebih tepatnya adalah pembahasan seputar fi'il mudhari'. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas nawasibul mudhari', yaitu hal-hal yang bisa menjadikan fi'il mudhari' itu menjadi mansub. Ya. Apa saja? Ya, ada 10 kemarin sudah kita bahas. Sekarang kita masuk ke jawazim al-mudhari'. Ya, jadi karena yang namanya fi'il itu hanya bisa marfu, mansub, dan majzum, ya maka kita hanya bisa membahas 3 hal ini saja. Ya, tidak ada khawafid istilahnya ya, atau yang memajrurkan fi'il nggak ada, karena fi'il tidak majrur. Majrur adalah tanda dari isim. Nah, ya, jadi kalau kita berbicara tentang fi'il mudhari', maka hanya 2 itu yang kita bahas. Nawasib dan jawazim. Ya, nawasib dan jawazim. Yang memansubkan dan yang menjazamkan. Ya, kalau memarfu'kan ada nggak? Nggak ada. Ya, karena marfu' itu adalah hukum asal. Ya, jadi nggak ada pembahasan tentang hal-hal yang memarfu'kan fi'il mudhari'. Ya, maka kaidahnya adalah kapan fi'il mudhari' itu marfu'? Ya, kalau tidak ada nawasib dan jawazim. Ya. Ya, jadi kalau tidak ada nawasib dan jawazim, fi'il mudhari' kembali ke hukum asalnya, yaitu marfu'. Ya, maka nggak ada istilah itu fi'il mudhari'. Ya, apa namanya? Kalau kemasuk tidak ada jawazim, tidak ada nawasib, lantas dia ya dihukumi yang lain, tidak, pasti dia akan kembali ke marfu. Maka kalau antum ketemu fi'il mudhari di awal kalimat, artinya dia tidak didahului oleh nawasib, tidak didahului oleh jawazim, maka antum i'rab dengan mengatakan fi'lun mudhari'un marfu'un. Nah, baik, sekarang kita akan bahas apa saja jazimah fi'il mudhari'. Ya, jazim itu jamaknya jawazim. Ya, artinya yang menjazamkan. Ya, jawazim di sini jamak, berarti yang menjazamkan fi'il mudhari' bukan hanya 1. Ya, tapi ada banyak. Lebih tepatnya ada 18 adawat di sini. Nah, ya selama ini biasanya kalau kita mencontohkan fi'il mudhari' majzum pakai apa? Pakai adawat lam, ya kan? Ya, lam yadhhab, lam yaqra'. Nah, lam itu hanya salah satu saja dari 18. Ya. Nah, qala Ibnu Ajurrum mengatakan ya, wal jawazimu tsamaniyata asyara. Jawazim itu ada 18. Wahia lam, itu yang pertama lam, lamma, alam, alamma, lamul amri wad du'a, la fin nahyi wad du'a, wa in, wa ma, wa man, wa mahma, wa izma, wa ayyu, wa mata, wa ayyana, wa aina, wa anna, wa haitsu ma, wa kaifama, wa idza fi syi'ri khassatan. Ya, totalnya ada samaniyata asyara, ada 18. Baik, naqra qaula syarih huna. Qala syarih al-adawatul lati tajzimul fi'lal mudhari'a samaniyata asyara jaziman. Ya, yang menjazamkan fi'il mudhari' itu ada 18 jazim. Wa hadhil adawat tanqasimu ila qismain. Ya, yang 18 ini kita kelompokkan jadi 2. Ya, yajzimu fi'lan wahidan dan yajzimu fi'lain. Kita kelompokkan berdasarkan berapa fi'il yang dia jazamkan. Ya, ada yang mampu menjazamkan 1 fi'il saja, ada yang mampu juga menjazamkan 2 fi'il sekaligus. Ya. Ya, antum analogikan seperti kekuatan pukulan. Ya, semakin kuat pukulan ya semakin besar impact ya, semakin besar imbasnya.
gitu ya. Antum mukul ya apa namanya ya triplek misalkan. Ya, kalau kuat pukulan antum 2 lembar triplek juga akan rusak, akan ya bolong, akan jebol. Tapi kalau pukulannya lemah ya hanya 1 triplek yang bisa bolong. Nah, jadi jawazim itu analoginya seperti itu kurang lebih. Ya, ada yang dia mampu menjazamkan 1, ada yang mampu menjazamkan 2. Berarti yang mampu menjazamkan 2 ini lebih kuat berarti. Ya, karena dia bisa menimbulkan pengaruh lebih besar, yaitu 2 fiil sekaligus yang dia rubah harokatnya menjadi jazm. Baik. Maka kita mulai dari ma yajzimu fi'lan wahidan, yang menjazamkan 1 fi'il saja. Dan jumlahnya ada 6. Ya, dari 18 tadi ya kita ambil 6. Ya, berarti sisanya ada 12. Nah, 12 itu berarti yang yajzimu fi'lain, yang menjazamkan dua fi'il. Baik. Ya. Ammal qismul awal fasittatu ahrufin wa hiya lam wa lamma alam wa alamma wa lamul amri wa du'a wa la fin nahi wa du'a. 6 yang pertama, ya lam, lamma terus sampai la fin nahi wa du'a sampai sini, ya. Ini semua adalah yang menjazamkan ya satu fiil. Nah, ya berarti in, ma, man, mahma dan seterusnya itu menjazamkan 2 fiil. Baik. Kita akan bahas ringkas satu persatu. Ya, kita mulai dari lam yang paling masyhur. Wa harfu nafin wa jazmin wa qalbin. Lam itu adalah huruf nafi ya, karena makna kalimatnya makna nafi jadinya. Ya, sama maknanya dengan la, ya, tidak. Ya, huruf nafi dia. Ya, jazmin, ya, dinamakan huruf jazm ya karena dia menjazmkan fiil mudhari setelahnya. Qalbin, ya dinamakan qalbin, yang membalik. Ya, catatan kaki lihat. Ya, taqlibul fi'la minal hal ilal madi ma'nan. Ya, kenapa dinamakan lam itu harfu qalbin, huruf yang membalik? Karena dia membalik fiil dari al-hal itu artinya sekarang. Ya, fiil mudhari maknanya ilal madi, kepada makna fiil madi. Nah, jadi yang dirubah oleh lam itu, yang dibalik oleh lam itu adalah makna. Yadhabu itu maknanya sedang atau akan, karena fiil mudhari kan. Tapi ketika kemasukan lam, ya, lam yadhab, maka yadhab sekarang memiliki makna fiil madi. Ya, memiliki makna fiil madi. Nah, ya makanya lam itu dinamakan harfu qalbin. Taib. Jadi sekaligus harfu nafin, harfu jazmin, dan harfu qalbin. Nanti kalau antum i'rab lam yalid wa lam yulad misalkan, maka antum katakan lam harfu nafin wa jazmin wa qalbin mabniun ala sukun. Nahwu qawlihi ta'ala, contohnya di surat Al-Bainah, lam yakunil ladina kafaru. Ya, lam yakun majzum ya. Asal katanya yakunu. Ya. Yakunu asal katanya di sini. Kana yakunu. Ya, yakunu kemasukan lam ya, maka nunnya harus sukun. Ya, sedangkan wawunya sudah sukun, maka wawunya dibuang, jadinya lam yakun. Ya, nunnya sukun. Nah, kemudian setelah ya lam yakuni ada kata alladzina. Alladzina ini hamzahnya sukun, ya, maka nggak bisa nunnya tetap sukun. Akhirnya dia diganti dengan kasroh. Ya, maka jadinya lam yakuni. Asal katanya adalah lam yakun. Ya, lam yakun. Jadi kalau nggak ada sukun setelahnya ya tetap lam yakun. Nah, ya paham ya asal katanya ya. Lam yakunil ladina kafaru. Nah, asal katanya lam yakun alladina kafaru. Baik, bagaimana i'rab yakuni? Ya, kita katakan yakuni fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi as-sukun wal kasratu liltiqa'is sakinain. Ya, dan kasroh itu timbul karena iltiqa sakinain, pertemuan dua sukun. Nah, wa qauluhu subhanahu qul lam tu'minu. Ini contoh yang kedua di surat ya
Ya, di surat Al-Hujurat ayat 14. Qul lam tu'minu. Asal katanya tu'minuna domir antum. Ya, tu'minuna domir antum. Maka ketika kemasukan lam, ya, karena dia minal af'alil khamsah, al-fal khamsah itu majzumun dengan hasbu harfan nun. Ya, jadinya lam tu'minu. Nah, yang asal katanya tu'minuna. Taib. Kemudian adawat yang kedua adalah lamma. Ya, ya. Lamma itu seperti lam fin nafi wal jazmi wal qalb. Ya, sama-sama huruf nafi, sama-sama huruf jazm, sama-sama huruf qalb. Nah, sama-sama huruf jazm, sama-sama huruf qalb. Ya, jadi secara makna dia kurang lebih sama. Baik. Ya, contohnya misalkan di surat Shad ayat 8, balamma yadzuku azab. Balamma yadzuku azab. Ya, syahidnya di situ di fiil yadzuku. Asal katanya adalah yadzukuna. Ya, dia majzum dengan lamma. Ya, kemudian majzumnya dengan hasfun nun karena dia termasuk al-af'al al-khamsah. Nah, wa amma alam, adapun alam, ya, ya, alam, ya, semisal pada alam nashrah laka sadrak, ya. Alam itu lihat di catatan kaki, alam hamzah itu namanya hamzah takrir, ya. Ya, wa sayati ma'aka bidnillah fi mukhtasar al-mughni al-utsaimin annaha ala asyrati ma'anin. Dan hamzah takrir itu punya 10 makna. Nah, itu bukan tempatnya kita membahas di sini. Ya. Ya, jadi fahuwa lam zidat alaihi hamzatut takrir. Jadi alam itu sebenarnya sama dengan lam, tapi dia cuma ditambahkan hamzah takrir namanya. Hamzah penetapan. Ya, jadi ya hamzah itu kan biasanya diartikan ya alam nasroh. Ya, tidaklah, ya tidakkah. Ya, jadi kan ingin menetapkan sesuatu kan. Ya, kita ingin menetapkan sesuatu. Tidakkah kamu menyukai ini? Ya, berarti kita ingin menetapkan kamu menyukainya, gitu. Ya, hal yang sebaliknya, gitu. Nah, ya, maka contohnya misalkan pada saat asyarah alam nasyrah laka sadrak. Ya, bukankah telah kami lapangkan bagimu dadamu? Ya, sudah dilapangkan belum? Sudah. Ya. Ya, bayang kalau tidak ada hamzah ini, wah maka maknanya sebaliknya. Gitu ya. Kalau Anda mengatakan lam nasyrah laka sadrak, artinya berarti Allah tidak melapangkan dadanya Nabi. Nah, tapi kalau pakai hamzah, maka penetapan jadinya bahwasanya Allah telah ya, melapangkan dadanya Nabi. Taib itu mana dari alam. Itulah kenapa kita ya bedakan antara lam dengan alam. Taib. Wa amma alamma, ya, adapun alamma, dia sebenarnya adalah lamma, ya, tapi ditambah hamzah. Ya, hamzah ini bisa macam-macam bentuknya ya. Kalau pada alam tadi hamzahnya pasti hamzah takrir namanya. Tapi kalau pada alamma ini ya bisa hamzah istifham. Contohnya misalkan alamma uhsin ilaik, bukankah aku telah berbuat baik kepadamu? Nah, wa amma alam faqad dzakara al-muallifu annaha takunu lil amri wad du'a. Wa kullu minal amri wad du'a yuqsadu bihi talabu husulil fi'li talaban jaziman. Wal farqu bainahuma annal amra yakunu minal a'la lil adna kama fil hadis falyakul khairan aw liyasmut wa amma ad-du'a fayakunu minal adna lil a'la nahu qouli ta'ala liyaqdi alaina rabbuk. Nah, kemudian adawat selanjutnya adalah lam. Ya, Ibnu Ajurum menyebutkan bahwasanya lam itu bukan lam harfu jar ya. Ya, kalau lam harfu jar ya sudah paham antum ya, nggak mungkin masuk ke fi'il mudhari. Ya, namanya huruf jar kan masuknya hanya kepada isim saja karena jar adalah tanda isim. Nah, jadi lam di sini diperjelas oleh Ibnu Ajurum adalah lam lil amri wad du'a. Untuk perintah dan doa. Ya. Yang namanya perintah, doa atau seruan ya. Wa kullu minal amri wa du'a yuqsadu bihi talabu husulil fi'li talaban jaziman.
amr dan doa itu ya, memiliki kesamaan, ya sama-sama mengharapkan terjadinya sebuah perbuatan dengan talaban jaziman, dengan permintaan yang tegas. Ya, artinya sangat menginginkan terjadi. Kalau Anda bilang ke antum, pergilah, ya, atau Anda bilang, ya Allah ampunilah, apa kesamaan kalimat itu? Pergilah dan ya Allah ampunilah. Sama-sama berharap terjadinya hal itu kan. Anda berharap antum melakukan perbuatan pergi itu, dan Anda juga berharap Allah memberikan ampunannya. Nah, jadi sama-sama ada yang diinginkan di situ. Akan tapi beda antara lamul amr dengan lamul doa, bahwasanya al-amr itu minal a'la lil adna. Ini sudah kita bahas ya. Ya, kalau amr itu dari atas ke bawah. Ya, dari bapak ke anak, dari suami ke istri gitu. Nah, itu amr namanya. Ya, misalkan di hadis falyakul khairan au liyasmut. Nah, di sini namanya lamu al-amr. Ya, kenapa? Ya, karena dari atas ke bawah. Ya, siapa di atas di sini? Yaitu pemilik ucapan ini, yaitu Nabi SAW. Ya, sedangkan ya yang menerima ucapan ini siapa? Ya, para sahabat. Ya, yang secara kemuliaan berada di bawahnya Nabi SAW. Nah, maka lam di sini namanya lamul amr. Ya, jangan ketukar. Oh, ini berarti lamul doa. Enggak. Ya. Ya, karena dia menjazamkan, berarti dia lamul doa. Enggak. Lihat dulu lamnya di sini konteksnya apa, dari siapa diucapkan gitu. Falyakul khairan aw liyasmut. Falyakul juga sama ya. Falyakul juga dia lamul amr. Oh, ya. Adapun doa itu sebaliknya dari bawah ke atas. Ya, contohnya misalkan liyaqdi alaina rabbuk. Liyaqdi, ya harusnya ada harfa illah di situ ya. Majzumun bihasbi harfal illah. Ya, jadi asal kalimatnya adalah yaqdi, qada yaqdi. Nah, ya kemasukan lamul doa jadinya liyaqdi gitu ya. Ya, asalnya ada huruf illah di situ. Nah, wa amma la faqad dzakara al-muallifu annaha ta'ti lin-nahyi wad-du'a. Ya, itu sudah selesai kita dari lam ya, mafhum insyaallah ya, lamul amr dan lamul doa. Beda ayat ini, beda hadis ini dengan ayat ini apa? Liyaqdi alaina rabbuk ini kalau tidak salah ucapannya Bani Israel ya, ya kepada Nabi Musa. Ya, mereka minta agar segera ya ditimpakan azab, nantang gitu istilahnya ya. Nah, pakai lam di situ gitu. Ya, lam di sini bukan lamul amr, ini lamud doa. Ya, doa itu nggak harus kepada Allah ya. Doa itu ya seorang anak minta ke bapaknya, ya itu doa namanya. Ya, misalkan antum minta ke ibu antum atau ke bapak antum untuk ambilkan piring, ambilkan gelas dari dapur misalkan. Ya, di situ bukan doa namanya. Ya, itu afwan, di situ bukan amr namanya, di situ doa namanya. Antum katakan misalkan ya ya abi lita'khuz, ya lita'khuz, dari kata akhadha yakhudhu ya, lita'khuz ya. Jadi kalau diterjemahkan biasanya beda antara khuz dengan lita'khuz. Kalau untuk katakan khuz artinya ambillah, terjemahannya begitu ya. Tapi kalau lita'khuz ya terjemahkan hendaknya engkau mengambil. Ya. Jadi kalau ambillah itu kan tegas, harus dikerjakan. Tapi kalau litakhus, ya orang punya pilihan untuk melakukan atau tidak gitu. Ya, lebih sopan gitu. Ya, tidak memaksa. Itu kalau pakai ya lam, ya daripada pakai fiil amar langsung. Ya, seorang bapak ke anaknya boleh pakai fiil amar langsung. Ya, karena memang dia punya hak untuk itu. Nah, tapi kalau ya apa namanya? Sebaliknya, bapak ke anaknya tidak sopan pakai fi'il amr langsung. Ya, kenapa? Karena secara derajat di bawahnya. Ya, ya di bawahnya si bapak. Baik. Wa ammala faqad dzakara al-muallifu annaha ta'ti lin-nahyi wad-du'a wa kullun minhuma yuqsadu bihi talabul kaffi 'anil fi'li wa tarki wal farqu bainahuma anna an-nahya yakunu minal a'la lil adna nahu la takhaf
wa nahu la taqulu ra'ina wa nahu la taghlu fi dinikum wa amma ad-du'a fayakunu minal adna lil a'la nahu rabbana la tu'akhidna wa qaluhu jalla sya'nuhu wa la tahmil 'alaina isra. Nah, wa amma la, adapun adawat selanjutnya adalah la. La itu ya bisa untuk nahi, bisa untuk doa. Ya, sebagaimana lam, bedakan lam sama la ya. Ya, lam itu satu huruf. Li itu ya, liyasmut. Ya, ini lam ini. Tapi kalau la itu lam alif. Ya. Nah, jadi la itu ta'ti lin nahi wa doa. Bisa untuk nahi, bisa untuk doa. Dan sama-sama maknanya adalah talabul kaf anil fi'li wa tarki. Meminta untuk berhenti dari sebuah perbuatan atau meninggalkan sebuah perbuatan. Ya, kalau anak katakan ke antum, akhi, ya, ya jangan bolos. Ya, jangan bolos, itu la nahi di situ. Ya, la nahi. Ya, tapi kalau misalkan bapak anak dari anak ke bapak anak misalkan, ya, atau anak kepada Allah misalkan anak katakan, ya Allah, ya, jangan engkau mengazab kami. Nah, di situ la ad-du'a jadinya. Ya, bukan la an-nahi. Ya, misalkan ya Allah la tu'akhidna. Ya Allah, misalkan la apa bisakan doa-doa yang adalah nahi la doanya. La tatrukna hamala. Ya, Rabbana la tatrukna hamala. Ya, wala tada'na. Ya, ya, jangan tinggalkan kami. Ya, kalau antum i'rab doa ini jangan antum katakan la an-nahiyah. Ya, siapa antum mau melarang Allah? Ya, itu namanya la ad-du'a namanya. La ad-du'a. Taib. Ya, jadi perbedaannya sama dengan amar dan doa. Ya, bedanya adalah ya kalau amar kan meminta perbuatan. Ya, kalau nahi itu meminta untuk meninggalkan perbuatan atau berhenti dari sebuah perbuatan. Taib. Ya. Nahi dengan doa bedanya apa? Nahi itu dari atas ke bawah, ya kalau doa itu dari bawah ke atas. Ya, contoh nahi misalkan la takhaf. Ya, la takhaf, Allah berkata kepada Nabi Musa, ya la takhaf, janganlah engkau takut. Ya, sah-sah saja di situ la an-nahiyah. Ya, kenapa? Karena dari atas ke bawah. Ya. Kemudian juga ya di ayat yang lain la taqulu ra'ina, janganlah kalian mengatakan ra'ina. Ya. Ini ucapan seorang nabi kepada kaumnya. Ya, seorang nabi lebih mulia daripada kaumnya. Berarti dari atas ke bawah, lamul amr. Ya, lamu ya, an-nahi. La taglu fi dinikum, jangan ya bersikap gulu dalam agama kalian. Ini dari seorang nabi kepada umatnya. Ya, maka lamu an-nahi. Wa amma doa, ya doa itu dari adna ke a'la, dari bawah ke atas. Contohnya misalkan Rabbana la tu'akhidna. Ya, tu'akhidna. Ya, i'rabnya ya tu'akhidna, ya akhadha yu'akhidhu ya, bukan dari kata akhadha. Kalau akhadha sulasi, ini akhadha yu'akhidhu. Ya, akhadha yu'akhidhu, mu'akhadhah. Ya, kalau akhadha ya'khudhu, ya akhzan. Nah, Rabbana la tu'akhidna. Ya Allah, wahai Rabb kami, la tu'akhidna. Ya, jangan mengazab kami. Akhadha yu'akhidhu bermakna azaba yu'adzibu. Nah, ya tu'akhid di situ fi'lun mudhari'un majzumun billah. Ya, apa namanya tadi? La ad-du'a. Ya, wa alamatu jazmihi as-sukun. Nah, kemudian na di sini sebagai apa? Maf'ulun bi. Nah, wa qauluhu jalla sya'nu, ya kemudian di ayat yang lain ya Allah Subhanahu wa taala berfirman wala tahmil, la tahmil, ya alaina isra, la tahmil. Ya, ini doa kita kepada Allah. Ya, la tahmil, jangan bebankan. Ya, di situ majzum, maka antum katakan tahmil fi'lun mudhari'un majzumun bila ad-du'a
Wa alamatu jazmihi as-sukun wal fa'il dhamirun mustatirun taqdiruhu anta. Taib. Kemudian ada faedah di sini ikhwah. Di kitab antum ada apa tidak faedah ini, lihat. Al-farqu baina la an-nahiyah wa la an-nafiyah. Di catatan kaki. Harun, di kitab antum ada perbedaan antara la an-nahiyah dan la an-nafiyah di catatan kakinya. Ada nggak? Faedah al-farqu baina la an-nahiyah. Ringkasannya. Ada? Fikri ada? Nggak ada. Nah, kalau nggak ada antum foto ya. Antum foto atau antum screenshot. Nanti antum tulis di halaman samping yang kosong. Type. Ini sekarang perbedaan antara la an-nahiyah dan la an-nafiyah. Ya, perbedaan antara la an-nahiyah dan la an-nafiyah. Ini orang yang sering ketukar ya. Perhatikan bedanya di sini. An-nahiyah dan an-nafiyah. Nahiyah sesuai dengan namanya berarti dia melarang. Ya. Kalau nafiyah berarti dia meniadakan. Ya. Kalau pada kalimat la ilaha illallah, la di situ nafiyah karena dia menafikan. Nggak ada larangan di situ ya. Ya, berarti la an-nahiyah itu kalau antum paham kalimatnya, setelah la itu kalau ada sebuah hal yang dilarang, perbuatan yang dilarang, maka itu la an-nahiyah berarti. Misalkan jangan bolos. Nah, berarti ya la an-nahiyah di situ. Kenapa? Karena bolos itu adalah perbuatan yang dilarang gitu. Jangan berbuat syirik. Ya, berarti la an-nahiyah yang itu. Nah, masalahnya sekarang bagaimana kalau antum nggak paham kalimatnya? Ya, nggak tahu arti kalimatnya. Sehingga bingung membedakan. Ini dibaca la an-nahiyah atau la an-nafiyah. Gitu. Baik. Nah, itu yang akan kita lihat bedanya sekarang. Ada 3 bedanya. Ya, ada 3 bedanya. Beda yang pertama, la an-nahiyah la tadkhulu illa 'alal mudhari'. Ya, perhatikan. La an-nahiyah itu tidak masuk kecuali hanya kepada fi'il mudhari' saja. Jadi kalau setelah la nanti kemudian ada fi'il mudhari', oh bisa jadi la an-nahiyah. Nah, bisa jadi itu adalah la an-nahiyah. Tapi kalau la apa namanya? Kalau setelah la itu ada isim, ya nggak mungkin la an-nahiyah. Ya, karena normalnya kita melarang dari apa? Dari fi'il. Ya, jangan berbuat syirik, jangan durhaka, jangan bolos. Itu fi'il semua kan? Syirik, ya, bid'ah, bolos, ya, nakal, itu ya fi'il semua. Ya, maka yang dilarang itu, karena yang dilarang itu hanya bisa berbentuk fi'il saja, ya, maka dalam ya, ilmu nahwu, la an-nahiyah itu hanya masuk kepada fi'il mudhari' saja. Ya. Nah, adapun la an-nafiyah, ya, bedanya dengan la an-nahiyah, dia tadkhulu 'alal asma wa 'alal mudhari' wa 'alal madi. Ya, dia lebih fleksibel. Ya, dia bisa masuk ke isim, bisa masuk ke mudhari, fi'il mudhari, bisa juga masuk ke fi'il madi. Nah, ini yang tricky nanti ya. Ini yang agak ya, membingungkan kalau setelah la itu ada fi'il mudhari. Nah, di situ kita bingung. Ini la an-nahiyah atau la an-nafiyah? La an-nahiyah bisa, la an-nafiyah juga bisa, gitu. Nah, di situ ya, maka kalau ya ketemu kasus seperti itu nanti ya lihat perbedaan yang kedua. Ini dari sisi makna. Ya, dari sisi makna. La an-nahiyah tufidu talabal kafi wa la an-nafiyah tufidul ikhbar.
Ya, perbedaan yang kedua antara la an-nahiyah dan la an-nafiyah. La an-nahiyah itu mengandung makna talabal kaf. Ya, talabal kaf. Talabal kaf itu artinya meminta untuk berhenti. Ya, ada orang sedang berbuat syirik. Antum katakan, berhenti dari kesyirikanmu itu. Jangan berbuat syirik. Nah, itu namanya talabul kaf. Ya, kaf itu artinya berhenti ya. Karena kalau kita nyuruh orang berhenti itu kita pakai kaf. Ya, kaf itu telapak tangan itu. Atau nyuruh orang stop kan pakai tangan, gerakan tangan gitu ya. Kemudian la an-nafiyah itu tufidul ikhbar. Kalau la an-nafiyah memiliki makna ikhbar, ngasih tahu, memberi berita, itu namanya ikhbar. Ya. Nah, contohnya misalkan la tatakallamu ya qaum bisyai'. Ya, la tatakallamu ya qaum. Wahai ya kalian, ya sekelompok orang, jangan ngomong sedikit pun. Ya. Nah, di sini ada thalabul kaf apa tidak? Atau ngasih tahu? Ya, thalabul kaf atau al-ikhbar? Ya, thalabul kaf di sini. Oh, berarti la-nya adalah la nahiyah. Ya, ini nggak ngasih tahu kan? La tatakallamu ya qaum bisyai' ini. Ini tidak sedang ngasih tahu, tapi kita sedang melarang. Beda melarang dengan ngasih tahu ya. Yang ngasih tahu itu serah mau dilakukan apa tidak. Wah, kemarin hujan. Nah, itu ngasih tahu namanya. Ya, tapi kalau melarang, ikhwah, ya jangan main hujan misalkan. Ya. Nah, itu larangan. Ya, ya. Tapi kalau al-ikhbar, dia contoh al-ikhbar di sini, al-qaum la yatakallamuna bisyai'in. Al-qaum la yatakallamuna bisyai'in. Al-qaum la yatakallamuna bisyai'in. Ya. Mereka itu sekelompok orang itu mereka tidak berbicara sedikit pun. Ada larangan di situ? Nggak ada, cuman ngasih tahu aja kalau mereka itu nggak ngomong. Ya. Cuma ngasih kabar aja, ngasih informasi aja, itu namanya ikhbar, ya dari kata khobar. Nah, itu bedanya ya. Nah, ya maka kalau ya apa namanya, itulah kenapa sering kalian bilang ke antum ikhwah bahwasanya ya dari bacaan kitab seseorang, bagaimana dia baca kitab, itu ketahuan ya pemahaman dia terhadap ilmu nahwu salah satunya. Ya, kenapa kita bisa katakan begitu? Ini salah satu contohnya. Kalau orang baca kitab, kemudian ketemu dua kalimat ini, pasti nada bicaranya beda gitu. Ya, kalau nada bicaranya sama, itu artinya ya, kemungkinan dia nggak paham ya dengan makna apa yang dia baca, meskipun harokatnya benar. Nah, karena kalau dia larangan, tentu nadanya agak naik, gitu kan? La tatakallamu ya qaum bisyai'. Gitu. Nah, itu nadanya kalau kalimat yang pertama. Kalau kalimat yang kedua ya nadanya biasa saja. Al-qaum la yatakallamuna bisyai'in. Nah, itu dia bedanya. Kalau dua-duanya dibaca datar, ya, itu menunjukkan bisa jadi dia belum paham tentang apa yang dibaca. Dan bayangin, kalau ini kita terapkan ke Al-Quran, ikhwah. Al-Quran itu kan ada yang bentuknya larangan, ada kalimat perintah, ada kalimat ikhbar, ada pujian, ada macam-macam. Ya, maka bayangkan betapa nikmatnya membaca Al-Quran itu ya, dengan variasi-variasi itu. Ya, nadanya antum tahu kapan harus naik, kapan harus turun. Ya, para imam di Masjidil Haram itu kenapa ya, mereka bacaannya enak didengar itu wah ya karena mereka paham apa yang mereka baca, tahu kapan harus naik, kapan harus turun gitu. Ya, nah, apalagi tentang adab-adab gitu. Ya, ya. Jadi nggak sesimpel itu gitu maksudnya. Ya, para imam gitu ya. Jadi seorang imam yang benar-benar menguasai Al-Qur'an itu, menguasai bacaan Al-Qur'an itu ya nggak sesimpel itu gitu. Ya. Contohnya faidah sedikit ikhwan. Di ayat waqala ana rabbukumul a'la. Ini kan ucapannya Firaun ya. Coba antum perhatikan qiraatnya para imam di Masjidil Haram. Ya, ketika mereka membaca ayat sebelumnya, mereka bacanya dengan suara biasa saja. Ya, ya suara yang tinggi bisa jadi ya tapi ketika sampai pada ayat waqala ana rabbukumul a'la mereka enggak baca dengan suara yang tegas dengan yang suara yang keras enggak. Kenapa begitu? Ya, ya karena ucapan itu ucapan kesyirikan ya kan itu kan ucapannya Firaun mengatakan aku adalah Rob kalian ya
Ya. Nah, nah, maka ya faqala ana rabbukumul a'la. Ya, ya. Di ayat sebelumnya misalkan ya, apa ayat sebelum An-Nazi'at ya. Fakadzdzaba wa 'asa tsumma adbara yas'a fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la. Ya. Di ayat sebelumnya bacanya ya biasa saja. Tsumma adbara yas'a fahasyara fanada faqala ana. Nah, di bagian ini diturunkan nadanya sedikit. Ya, karena ini lafaz lafaz kekufuran. Ya, ya, lafaz kekufuran yang diucapkan oleh Fir'aun itu termasuk adab gitu. Artinya ya orang benar-benar paham apa yang dibaca sehingga dia tahu kapan naik, kapan turun, kapan harus berhenti gitu. Ya, makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan ya ma'rifatul auqaf ya mengetahui waqaf ya kapan berhenti, kapan lanjut ya itu merupakan apa namanya tanda kesempurnaan seseorang dalam baca Al-Qur'an. Ya, bacaan antum dikatakan bagus kalau tahu kapan berhenti, kapan lanjut karena itu ya, dipengaruhi oleh pemahaman kita terhadap makna yang dibaca. Nah, lanjut di sini, ikhwah. Ya, contoh yang ketiga, la dakhla la dakhala ahadun minhum wala qa'ad. Perhatikan dakhala fi'il madi, bukan fi'il mudhari. Berarti la di sini enggak mungkin la an-nahiyah. Karena la an-nahiyah hanya masuk kepada fi'il mudhari saja. Ya. Nah, berarti la di sini la an-nafiyah dan la an-nafiyah maknanya apa? Al-ikhbar. Ya, berarti ngasih tahu ini. Berarti bacanya biasa aja. La dakhala ahadun minhum wala qa'ad. Ya, jangan dibaca nada tinggi. La dakhala ahadun. Ya, nggak nyambung. Ya, ya la dakhala ahadun minhum wala qa'ad. Ya, ya, satu pun dari mereka tidak masuk dan tidak duduk. Ini cuma ngasih tahu doang. Mereka nggak masuk, nggak duduk, udah. Gitu. Baik. Kemudian yang ketiga, perbedaan antara la an-nahiyah dan an-nafi adalah an-nahiyah itu amilatun lil jazm. La an-nafiyah la ta'mal. La an-nahiyah itu termasuk jawazim. Ya, artinya dia menjazamkan ya, la tusyrik billah, la tatakallamu dan contoh-contoh di atas tadi. Ya, menjazamkan dia. Artinya dia mempengaruhi harokat. Tapi kalau la an-nafiyah la ta'mal. Kalau la an-nafiyah enggak. Dia enggak mempengaruhi harokat. Dia tetap ya, lihat tadi film madi ya, la dakhala ya. Nah, dia tidak mempengaruhi harokat. Nah, kecuali kalau dia nafiyah lil jins ya. Kalau nafiyah lil jins dia ta'mal amala inna dia. La ilaha gitu ya. Nah, la ilaha mansub di situ kan, fathah di situ. Ya, barokat fathah di situ. Nah, padahal la nafiyah tadi kita kan la nafiyah la ta'mal, tapi kenapa kok la ilaha ta'mal dia? Nah, karena di situ bukan sekedar la nafiyah dia, la an nafiyah lil jins namanya. Ya, itu ada pembahasan tersendiri nanti. Ya, la nafiyah lil jins. Type. Ini dia tiga perbedaan antara la an-nahiyah dan nafiyah. Jadi kalau nanti antum ditanya, apa beda antara la an-nahiyah dan la an-nafiyah? Ya, ada tiga bedanya. Yang pertama, nahiyah itu hanya masuk ke fi'il mudhari, sedangkan nafiyah bisa ke madi, bisa mudhari, bisa juga ke isim. Ya, kemudian perbedaan yang kedua, la an-nahiyah itu memiliki mana talabul kaf, kalau la an-nafiyah itu memiliki mana al-ikhbar. Kemudian yang ketiga, bedanya adalah la an-nahiyah itu menjazamkan, sedangkan la an-nafiyah itu tidak. Type. Ya, itu dia ikhwah, adawat atau jawazim yang menjazamkan satu fiil saja. Type. Ya, sampai sini ada pertanyaan. Jawazim ini yang berapa tadi? Totalnya 6 ya. 6 jawazim ini ada pertanyaan. Fadhal. Mulai dari lam ya, lama dan seterusnya. Fadhal. Kelas. Mafhum semuanya.
Kalau bahas adawat itu al-furuq wal ma'ani paling penting ya kawan. Itu harusnya antum tanyakan. Al-furuq wal ma'ani. Beda-beda perbedaan antara satu adawat dengan adawat yang lain. Kemudian maknanya apa itu yang antum bertanya. Dia dari awal adawat-adawat itu. Dari lam. Tahu nggak semua artinya itu? Tanyakan kalau nggak ada yang tahu. Zat, malahnya Zat. Pardon. Berarti kalau lam sama lama bedanya apa Zat? Nah, type. Ahsanta. Perbedaan antara lam dan lama. Ya, secara makna ya beda. Secara fungsi ya dia sama-sama menjazamkan. Ya. Jadi lam harfu jazam, lama juga harfu jazam. Perbedaannya, perhatikan ya, kawan. Lam itu menafikan mudhari di masa lampau. Lam menafikan mudhari di masa lampau. Lam yadhhab itu dia menafikan fi'il mudhari itu di masa lampau. Ya. Kalau Anda mengatakan lam yadhhab Zaid, itu artinya Zaid tidak pergi di masa lampau. Ya. Sedangkan lama itu dia menafikan mudhari di masa lampau dan, nah ini bedanya, dan masih berlanjut sampai sekarang. Ya, itu bedanya dengan lam ya. Kalau lam itu menafikan mudhari di masa lampau, sampai situ saja. Kalau lama menafikan mudhari di masa lampau dan penafian itu masih berlanjut sampai sekarang. Jadi kalau Anda mengatakan lamma yadhhab Zaid, ya, itu maknanya berarti Zaid belum pergi sampai sekarang. Ya, sampai sekarang ini. Nah, jadi yang dinafikan itu kemarin dan sekarang. Ya, ketika Anda ngomong ini gitu. Nah, tapi kalau lam yang dinafikan itu hanya kemarin saja. Kalau sekarang belum tentu. Ya. Nah, sekarang kalau tanya ke antum, Fikri hal akal tak? Fikri sudah makan belum? Ya, di situ jawaban Fikri lam atau lama? Lam. Lam atau lama? Ya, kalau ya sekarang ini ya, dari kemarin sampai sekarang ini misalkan Fikri belum makan apapun ya sampai ketika kita ngomong ini ya maka kita katakan lama. Gitu ya. Kita katakan lama. Nah, tapi kalau ya Fikri menjawab dengan lam itu maknanya berarti Fikri kemarin nggak makan. Ya, sekarang belum tentu. Ya, bisa jadi sekarang dia sudah makan. Gitu. Jadi yang dinafikan hanya di waktu lampau saja kalau menggunakan lam. Tapi kalau menggunakan lama, maka yang dinafikan di masa lampau terus berlanjut sampai sekarang. Gitu. Jadi lebih luas cakupannya lama. Cara mengingatnya ya kuah, lam dengan lama lebih banyak mana hurufnya. Dan kaidahnya kan antum tahu. Semakin banyak huruf penyusun maka maknanya lebih banyak. Ya kan? Lam maknanya cuman menafikan mudhari di masa lampau.
Lama, ya, karena hurufnya lebih banyak, berarti dia menafikan mudhari di masa lampau dan terus berlanjut sampai sekarang. Itu perbedaan yang pertama antara lam dengan lama. Perbedaan yang kedua, lam itu pasti tidak terjadi. Maknanya, lam itu pasti tidak terjadi. Ya. Sedangkan lama belum terjadi, tetapi mungkin terjadi di masa depan. Ya. Nah, jadi Anda ulang sekali lagi, perbedaan yang kedua antara lam dengan lama. Lam ya, itu ya, pasti tidak terjadi. Ya. Lama belum terjadi. Kalau belum terjadi berarti ada kemungkinan terjadi di masa depan. Ya. Berarti ada kemungkinan terjadi di masa depan, di waktu yang akan datang maksudnya. Ya. Nah, paham ya? Nah, itu beda antara lam dengan ya lama. Ya, sekarang kalau kita terapkan mana tadi ke contoh ikhwah. Kita lihat contoh lam. Tadi di kitab contoh lam itu lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Ya, coba sekarang kita terapkan mana yang antum tulis tadi. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bainah. Lam yakunil ladzina kafaru. Ya, orang-orang yang kafir dari kalangan ahlul kitab, min ahlil kitab wal musyrikin dari kalangan orang-orang musyrik, munfakin ya, meninggalkan agama mereka hatta ta'tiyahumul bainah sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Jadi mana ayat ini adalah orang-orang kafir itu mereka tidak akan meninggalkan agama jahiliyah mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Ya. Sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Nah, ya, kalau kita terapkan contoh yang tadi, ikhwah, ya mana yang tadi? Mana yang tadi lam itu kan menafikan di masa lampau dan pasti tidak terjadi. Nah, di sini lihat orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan musyrikin, mereka tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Ya. Berarti harus ada bukti dulu baru mereka akan keluar dari agama jahiliyahnya. Dan ini pasti terjadi. Apa yang pasti terjadi? Pasti terjadinya mereka itu butuh bukti yang nyata atau al-bayyinah. Ya. Paham ya? Nah, makanya terjemahan yang tepat dari ayat lam yakunil ladzina kafaru adalah mereka orang-orang kafir itu tidak akan dapat dari mana kata tidak akan itu? Dapat dari mana? Dari ya makna lam ini gitu. Ya, kalau digunakan lama yakunil ladzina kafaru, maka mana ayatnya kurang tepat. Kan kalau lama itu yang dinafikan ya, ya di masa lalu dan di masa yang akan datang gitu. Nah, coba kita lihat contoh lam sekarang di surat Shaf 8. Bal lamma yadzuqu azab. Ya. Ini kan konteks ayatnya itu ucapan orang-orang kafir ya. A'unzila alaihi dzikru min bainina bal hum fi syakkim min dzikri. Ya, bal lamma yadzuqu azab. Ya. A'unzila alaihi adzikru min bainina. Jadi ucapan orang Quraisy, ya, kenapa Al-Qur'an itu diturunkannya kepada Muhammad? Ya, padahal ya, ada orang-orang yang lebih mulia daripada Muhammad di Mekah ini. Kenapa diturunkannya malah ke dia gitu? Ya,
bal hum fi syakkim min dzikri, itu bentuk keraguan mereka terhadap zikir, terhadap Al-Qur'an. Nah, maka kata Allah apa? Bal lamma yadzuqu adzab. Ya, kan, tapi sebenarnya mereka belum merasakan azab. Bukan tidak merasakan azab, belum merasakan azab. Berarti ya tadi antum tulis lama itu ada kemungkinan terjadi kan? Ya, lama yadzuqu azab. Berarti ada kemungkinan ya mereka itu akan ditimpa azab. Ya, tapi kalau dikatakan lam yadzuqu azab, ya beda lagi maknanya. Ya, kalau antum mengatakan lam yadzuqu azab, ya, kalau antum mengatakan lam yadzuqu azab berarti ya hanya di waktu lampau saja orang Quraisy itu tidak tertimpa azab. Bagaimana nanti dengan orang-orang di zaman sekarang yang mereka dia meragukan Al-Quran, apakah nggak tertimpa azab juga? Ya, itu maknanya. Kalau antum baca lam yazuku azab, jadi mereka hanya berlaku buat orang-orang Quraisy dulu saja. Ya, nah nggak berlaku buat orang sekarang. Contohnya seperti itu. Nah, tapi itu perbedaan antara lam dengan lama. Ya, kalau mau bicara lebih lanjut tentang lam dan lama ini, wah panjang pembicaraannya. Ya, tapi secara ringkas kita bisa katakan dua itulah perbedaan yang paling menonjol. Ya, dari sisi fungsinya dan dari sisi ya implikasinya. Fungsi dari lam itu tadi menafikan mudhari di masa lampau, sedangkan lama itu menafikan mudhari di masa lampau dan di masa dan masih berlanjut sampai masa yang sekarang. Ya, kemudian implikasinya adalah lam itu dia pasti tidak terjadi di masa lampau, ya, sedangkan lama itu belum terjadi. Ya, artinya di waktu yang akan datang ada kemungkinan dia akan terjadi. Nah, itu dia perbedaannya. Allah taala alam. Baik, kalau antum belum terlalu jelas nanti disimak lagi rekamannya ya. Ya, seperti ini namanya daqaiq al-ma'ani ya. Pembahasan seperti ini memang pembahasan yang membutuhkan uh, konsentrasi yang bagus, yang membutuhkan pendalaman deh. Ya, pembahasan huruf-huruf ma'ani seperti ini agak rumit ya, tapi tidak masalah dari sekarang antum harus tahu dasar-dasarnya setidaknya. Baik. Nah, soal ikhwah, soal akhir fadal. Ada pertanyaan yang lain seputar ya al-jazimah, al-jazim tajzimu alladhi yajzimu fi'lan wahidan. Fadal. Yang lain, fadal, ada pertanyaan tentang adawat-adawat yang lain, ada yang kurang jelas silakan. Yang apa? Alamma ya. Nah, alamma itu gampangnya sama aja sama lama. Ya. Kalau antum sudah paham lama, insya Allah paham alamma. Bedanya cuma ditambahkan a doang di depan. Ya. Ya, kalau alamma itu cuma ditambahkan hamzah aja di depan. Ya. Hamzah ini hamzah apa? Dia hamzah istifham. Ya. Alamma uhsin ilaik gitu. Ucapan ini maknanya apa? Alamma uhsin ilaik ya. Bukankah aku telah berbuat baik kepadamu? Gitu. Ya. Bukan aku telah berbuat baik kepadamu. Ini ucapan kita ucapkan kepada orang yang membalas jasa kita dengan ya kejahatan. Kita udah berbuat baik tapi dia malah berbuat sebaliknya kepada kita. Ya, kita berikan dia makanan, dia malah mengancam ingin membunuh kita misalkan. Maka kita ucapkan ucapan ini. Alam ma'usin ilaik. Ini kan konteksnya pertanyaan ya. Ya. Alam ma'usin ilaik ya. Bukankah aku telah berbuat baik kepadamu? Ya, gitu. Nah, jadi A di situ hamzah istifham. Ya, bisa juga hamzah yang lain ya, tapi kalau dicontoh ini hamzahnya hamzah istifham karena dia konteksnya kalimat tanya. Nah, jadi alam ma uhsin ilaik. Ya, kalau di Al-Quran ada nggak alam? Alam ma yatikum ya. Apa lengkapnya ayat itu? Alam ma yatikum nabaul azim.
Nah, jelas ada dalam Al-Quran ya, kalau nggak salah ada deh. Alam yatikum ya, yang Nabul Azim ya. Alam yatikum apa alam yatikum? Alam yatikum. Oh, alam itu ya, alam. Ya, ya, alam yatikum naba'ul ladina kafar. Nah, ya, afwan itu bukan alam ya. Coba nanti cari di mushaf, ya ada nggak alam di dalam Al-Quran? Kalau alam banyak ya, kalau alam banyak. Alam nasyrah laka sadrak banyak. Baik, itu alam ya. Nah, soal akhir pardon. كيف يا إخوة؟ سؤال آخر. Kalau la nafiyah lil jins, itu kita akan bahas nanti di kitab yang berbeda itu ya, pembahasannya tersendiri itu. Baik. Nah, kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan sampai di sini. Sebelum kita tutup ikhwah, ya, siapkan alat tulis dan siapkan pena dan kertas masing-masing dari antum. Ana kasih tugas untuk menjelaskan materi tertentu dalam kitab ini, ya. Pembahasan tertentu nanti antum bahas satu orang satu. Nanti cara membahasnya antum buat video kayak sebelumnya ya. Antum buat video ya minimal 5 menit. Ya, minimal 5 menit menjelaskan ya materi yang berbeda-beda. Tugasnya ya. Ya materinya ya kita ambil dari kitab Jurumiyah ini dan di bab al-af'al saja, pembahasan fiil. Babu al-af'al saja. Ya, babur Rabi berarti ya. Al-babur Rabi, babul af'al. Bukan dari awal kitab ya. Baik. Yang pertama Fikri. Fikri membahas tentang hukum fi'il madhi. Ya, maksudnya hukum di sini hukum i'rab ya. Hukum i'rab fi'il madhi. Fi'il madhi itu bagaimana ya, itu menjelaskan seterperinci mungkin.
Kemudian Durrahim, hukum fi'il amr. Fikri tadi fi'il madi, antum fi'il amr. Sama tugasnya, jelaskan tentang fi'il amr. Fi'il amr itu i'rabnya gimana, ya, harusnya bagaimana. Nah, wadah ya Durrahim? Baik. Ya, antum bisa gunakan semua sumber yang ada ya. Silahkan gunakan ya googling, ya YouTube, AI, ChatGPT, sudah pakai semua sumber yang ada, diskusikan dengan teman kalau perlu. Ya. Nah, kemudian antum nanti rekam videonya dan jelaskan. Ya. Usahakan penjelasannya sedetail mungkin ya. Ya, karena minimal 5 menit. Baik, kemudian Harun. Harun membahas tentang hukum fi'il mudhari. Ya. Hukum fi'il mudhari. Ada banyak yang bisa antum bahas di situ. Ya. Nah, lebih spesifik yang antum bahas Harun, hukum fi'il mudhari ya, yang mabni. Kalau mu'rab kan panjang ya. Antum yang mabninya saja. Karena mudhari itu ada yang mabni, ada yang mu'rab. Antum bahas yang mabninya saja. Baik. Kemudian Khalid membahas tentang nawasibul mudhari yang al-qismul awal. Nawasib al-mudhari yang qismul awal. Nah, nawasib al-mudhari itu kan ada 3. Ada 3 kisim dia. Berarti Khalid membahas 4 saja. An, lan, idan, dan kai. Ya. Bahas itu, bikinkan banyak contoh. Ya, usahakan contoh-contoh itu dari Al-Quran atau dari hadis. Dan jangan pakai contoh yang di kitab ya. Pakai contoh di luar. Nah, kemudian Arif itu lanjutkan pembahasannya Khalid, itu nawasib al-mudhari al-qismus tsani. Ya, dan sekaligus al-qismus tsalis karena dia satu paket itu. Qismus tsani dan qismus tsalis. Yansibu bi'an mudmaroh itu yang jawazan dengan yang wujuban. Arif bahas dua-duanya, jawazan dan wujuban itu. Nah, kemudian Naufal melanjutkan pembahasan Arif tadi, antum bahas yang wujuban saja. Nah, berarti Arif tadi bahas wujuban itu sekedarnya saja, jangan terlalu mendalam. Nah, bagian mendalamnya Naufal yang bahas. Ya, kenapa Arif nggak anak kasih yang jawazan doang? Biar wujubannya ke Naufal. Ya, karena nggak bisa dipisah itu ya.
Ya, harus bahas dua-duanya. Berarti Arif nanti bahas yang jawazan, detail, yang wujuban sekedarnya aja. Nah, yang bahas detail wujuban itu si Naufal. Mafhum ya? Naufal bahas yang wujuban detail. Ada 5 huruf di situ ya, lamul juhud, kemudian hatta, dan sebagainya. Taib. Kemudian Hisham bahas pembahasan kita yang barusan. Nah, yang ma yajzimu fi'lan wahidan. Jawazim bagian yang pertama, yang menjazmkan satu fi'il. Berarti antum bahas dari lam, lamma, alam, alama, lamul amr wad du'a, dan la an-nahyi wad du'a. Taib. Mafhum semua tugasnya? Kalau ada yang kurang jelas, tanyakan sekarang. Pardon. Pengiriman videonya sama kayak ya yang sebelumnya ya. Antum kirimkan ke WhatsApp Ana ini atau ke Telegram kalau nggak muat. Atau bisa antum upload di cloud dan sebagainya, dan ya linknya kirimkan ke Ana. Tadi durasi videonya minimal 5 menit. Ya, untuk menjelaskan boleh pakai alat bantu, papan tulis misalkan. Ya. Tapi nggak boleh ya antum kayak orang lagi baca buku, nggak. Ya. Boleh pakai bantuan kitab, tapi ya sesekali lihat kitabnya. Ya. Bayangin antum lagi ngajar di kelas, sudah itu. Ya, lebih bagus lagi kalau antum merekamnya di kelas itu. Mumpung ada papan di kelas itu. Nah, kemudian ya, batas terakhir pengumpulan ya hari Selasa pagi. Ya, ditulis di bukunya hari Selasa pagi. Yang tunggu pengumpulan ya videonya. Nanti masih ada banyak waktu. Ya, sekarang Kamis, ya Jumat, Sabtu, Ahad, ya Senin. Tuh, lumayan. Ya, pastikan antum menguasai materinya dengan baik, karena nanti semua video antum akan ana simak dan akan ana ajukan pertanyaan terkait dengan apa yang telah antum sampaikan di situ. Boleh mengambil sumber-sumber dari ya, luar kitab. Ya, lebih bagus lagi kalau antum bisa menambahkan penjelasan lain selain yang ada di kitab. Baik. Ya, yang ada pertanyaan ya ya, antum WhatsApp saja ana nanti ya. Baik. Kalau tidak ada, kita naktafi bihadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Naktatim bidu'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.